Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas tentang Enterprise Content Management. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baki dan juga teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Nuzulia Nurul Hidayat. Saya Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Rayhan. Perkenalkan, nama saya Rembulan Nur Purnamasari. Manajemen konten perusahaan atau Enterprise Content Management adalah proses untuk mengorganisir dan menyimpan dokumen dari sebuah organisasi atau konten lainnya yang berhubungan dengan proses organisasi tersebut. Istilah ini bisa juga mencakup pada strategi, metode, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola konten dalam daur hidupnya. Oke, pada pembahasan kali ini akan dibawakan beberapa topik. Topik yang pertama mengenai pengertian Enterprise Content Management, yang kedua ada tujuan Enterprise Content Management, yang ketiga ada manfaat penerapan Enterprise Content Management, yang keempat ada jenis-jenis Content Management System, yang kelima ada komponen Enterprise Content Management, yang keenam ada karakteristik Enterprise Content Management, dan yang ketujuh ada kekurangan menggunakan Enterprise Content Management. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada topik pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari ECM. ECM, kepanjangan dari Enterprise Content Management, adalah strategi, metodologi, dan tool yang digunakan untuk mendapatkan, mengelola, menyimpan, melindungi, serta menyampaikan konten dokumen terkait dengan proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sederhananya, ECM ini mendigitalkan, mengontrol, dan mengotomatisasi aliran informasi tidak struktur dalam perusahaan, yaitu di mana informasi berantakan yang ada di luar lingkungan database menjadi terstruktur. Baik, untuk topik kedua, kami akan membahas mengenai 5 komponen dari ECM itu sendiri. Yang pertama ada capture, di mana capture ini termasuk mengkonversi informasi dari dokumen kertas ke format elektronik melalui scanning. Capture juga digunakan untuk mengumpulkan file elektronik dan informasi ke dalam struktur yang konsisten untuk manajemen. Yang kedua ada manage, di mana manage atau mengelola terdiri dari 5 pengaplikasian tradisional. Pertama ada dokumen manajemen atau DM, yang kedua ada kolaborasi, yang ketiga manajemen konten web, yang keempat ada manajemen catatan, dan yang kelima ada alur kerja dan manajemen bisnis proses atau BPM. Kelima kategori dari manage tersebut dapat dikombinasikan dalam pengaplikasiannya, namun juga tidak lepas dari digunakan secara terpisah. Selanjutnya, ada lanjutan dari 5 komponen dari ECM. Yang pertama ada store, di mana store tersebut bisa kita kenal dengan penyimpanan, yang merupakan tempat di mana informasi yang tidak dibutuhkan, diperlukan, dalam jangka panjang disimpan sementara. Selanjutnya ada preserve. Preserve itu atau pelestarian, yaitu di mana melibatkan penyimpanan jangka panjang, keamanan, dan statistik cadangan, serta informasi yang tidak berubah. Yang terakhir dari komponen ECM adalah deliver. Deliver merupakan komponen yang menyajikan informasi dari komponen manage, storage, dan komponen preservasi. Kita masuk ke topik ketiga terkait tujuan ICM. ICM bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola informasi, yaitu dengan cara menyederhanakan penyimpanan, keamanan, kontrol versi, proses routing, dan retensi. Manfaat yang akan didapat adalah adanya peningkatan efisiensi, kontrol yang lebih baik, dan biaya yang murah. Selanjutnya kita masuk ke topik keempat terkait karakteristik ICM. Manajemen konten termasuk ICM, manajemen konten web, sindikasi konten, dan manajemen aset media. Manajemen konten perusahaan bukan suatu bentuk solusi sistem tertutup. Oleh karena itu, bersamaan dengan dokumentasi daur hidup teknologi, ICM merupakan salah satu sistem yang dapat mengerti semua istilah untuk berbagai teknologi dan vendor.
Ulrich Kampfmeier menyaring ICM ke 3 kunci pokok yang membedakan solusi tersebut dari manajemen konten web. Yang pertama, perusahaan manajemen konten sebagai middleware integratif. Yang kedua, komponen perusahaan manajemen konten sebagai jasa yang independen. Dan yang ketiga, perusahaan manajemen konten sebagai repositori yang seragam untuk semua jenis informasi. Selanjutnya, kita masuk ke topik kelima terkait manfaat penerapan ECM. Manfaat pertama yaitu peningkatan efisiensi. ECM memungkinkan untuk mengotomatiskan proses manual, mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada proses kertas yang lebih lambat, dan menyimpan semua data di repositori pusat. Manfaat kedua yaitu akses ke pandangan yang jelas tentang proses bisnis. Memiliki semua data di satu lokasi memungkinkan eksekutif, manajer lini, dan staf lainnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan tepat tentang tren bisnis dan pelanggan. Manfaat ketiga yaitu akses lebih mudah ke semua jenis data. ECM mencakup alat yang membuat akses data lebih mudah, seperti pencarian canggih berdasarkan jenis dokumen, istilah indeks, kata kunci, atau pencarian teks lengkap. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait manfaat penerapan Enterprise Content Management, yaitu selanjutnya biaya operasi lebih rendah, memiliki akses ke data real-time dan kemampuan menggunakannya untuk mendukung alur kerja dan keputusan bisnis, membantu semua orang di organisasi Anda membuat keputusan yang lebih cerdas sehingga menghasilkan potensi penghematan dalam bidang-bidang seperti pengendalian inventaris, keputusan, dan manajemen karyawan. Untuk selanjutnya ada peningkatan kepuasan pelanggan. Staf yang berhubungan dengan pelanggan dengan akses ke ECM dapat dengan mudah mengakses informasi tentang akun klien, pesanan, produk, komunikasi, atau apapun yang diperlukan untuk memberikan dukungan kepada pelanggan yang cepat dan berkualitas tinggi. Yang terakhir, ada meningkatkan pemantauan arus kas dan faktur. Dengan invoice digital, proses dapat diselesaikan menjadi hari, jam, atau bahkan menit. Selain itu, pengiriman dan penerimaan dokumen penagihan lebih mudah diikuti dan dapat dilacak ketika faktur diambil secara digital. Otomatisasi proses persetujuan dapat memungkinkan diskon pembayaran awal dan mencegah keterlambatan pembayaran. Selanjutnya ada kekurangan menggunakan control management system yang meliputi satu, keamanan yang belum sepenuhnya terjamin. CMS dapat memperbarui data kapan saja dan di mana saja selama Anda memiliki jaringan internet dan browser. Tetapi penggunaan CMS rentan terhadap serangan siber dan akses yang tidak sah. Yang kedua, ada keterbatasan desain. Karena CMS memiliki template-nya sendiri dan hanya template tersebut hanya yang tersedia. Yang ketiga, keamanan yang belum sepenuhnya terjamin. Penggunaan terhadap CMS rupanya memberi efek terhadap kecepatan loading pada sebuah website. Terlebihnya jika infrastruktur hardware tidak mencukupi. Yang terakhir yaitu diperlukan pembelajaran dalam pengoperasiannya. Untuk benar-benar menggunakan CMS, harus terlebih dahulu mempelajari fitur dan operasinya. Selain itu, juga harus memahami fungsionalitas apa yang dikandungannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis content management system yang meliputi 1. WordPress. CMS WordPress adalah contoh sistem manajemen konten yang awalnya digunakan untuk blog dan banyak digunakan oleh blogger ini karena penggunaannya sangat fleksibel dan mudah ditangani. Yang kedua ada Joomla. Joomla merupakan platform untuk membangun website mulai dari branding company profile, website pribadi atau personal, website sekolah hingga toko online. Namun platform ini memiliki banyak kekurangan karena Joomla telah meninggalkan bug dan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang ketiga ada Moodle. Platform ini memiliki fungsionalitas kepada AdWords
lengkap termasuk tes online, forum, dan banyak lagi. Namun model terkena rumit untuk dikelola dan membutuhkan pemahaman teknis dan keterampilan yang memenuhi syarat. Hasil dari presentasi kelompok kami, maka manajemen konten perusahaan atau Enterprise Content Management atau yang biasa disebut dengan ECM adalah proses untuk mengorganisir dan menyampaikan dokumen dari sebuah organisasi atau konten lainnya yang berhubungan dengan proses organisasi tersebut. Dengan adanya ECM manajemen konten perusahaan dapat mendigitalkan, mengontrol, dan mengotomatisasi aliran informasi tidak terstruktur dalam perusahaan, yaitu informasi berantakan yang ada di luar lingkungan database terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dan anggota lainnya berguna untuk banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.